warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang DNA damage dan DNA repair atau kerusakan dan perbaikan DNA. Di sini kerusakan DNA adalah karena masing-masing sel hanya memiliki satu atau dua kopi DNA sequence. DNA ini benar-benar harus dijaga dari kerusakannya. DNA merupakan molekul yang tergolong stabil, namun lingkungan sekitar mengandung sejumlah zat toksik dan bahan lainnya yang disebut yang didapat merusak DNA. DNA yang mengalami kerusakan dapat juga bereplikasi dan berrekomendasi sehingga pada generasi selanjutnya terjadi perubahan berupa kerusakan. Namun alaminya tubuh kita memiliki sistem yang dapat memperbaiki kerusakan dan perubahan sequence. Tetapi jika sistem ini tidak berjalan dengan baik, maka DNA akan berubah secara permanen dan berefek pada generasi selanjutnya. Perubahan ini disebut dengan mutasi. Hal ini mungkin terjadi pada waktu DNA repair atau sangat cepat. Nah, mutasi merupakan perubahan sequence DNA. Jika mutasi ini terjadi pada sel germinal, maka perubahan tersebut akan diwariskan. Nah, ini tipe-tipe dari kerusakan DNA, ada single, ada dua, ada chain breaks, dan cross link. Nah, ini kerusakan dari jenis-jenis DNA rusak, ada double strands, ada chemical bond between, yang ketiga ada chemical modification, ada yang ketiga adalah chemical length of two strands. Nah, ini perbaikan DNA bukanlah substansi yang lemah, telah dilengkapi dengan mekanisme tertentu yang mampu menetralisi gangguan-gangguan yang terjadi sehingga tidak membawa efek negatif. Mekanisme yang dimiliki DNA terjadinya adalah mekanisme DNA repair. Nah, ini proses dari DNA, kerusakan DNA, contohnya adalah pada penyakit kanker. Jadi DNA ini mengalami kerusakan sel yang akan menjadi keproliferasi dan akan error. Jadi kerusakan replikasinya akan mengalami error dan akan mengalami mutasi dan akan gagal mengalami transkripsi atau translasi. Nah, di sini akan terjadi ada kanker. Kalau yang DNA ini, DNA kerusakannya pro-dominantly atau non-dividing cell akan menghasilkan reduction dan akan menghasilkan fungsi, jadi akan ke agingnya. Jadi jaringan sama organnya akan mengalami kerusakan. Mekanisme dari perbaikan DNA ada utama yaitu base action, nucleotide action, dan mixed matter repair. Nah, ini untuk basa-basa DNA dapat dirusak melalui deamination dan alkylation. Tempat kerusakan basa tersebut disebut dengan abasic set atau AP set. Pada E. coli, enzim DNA glycolisa dapat mengenal AP set dan membuang basanya. Kemudian AP endonuklease membuang AP set dan nukleotida sekitarnya. Kekosongannya akan diisi dengan bantuan DNA. Nah, ini juga dari kerusakan DNA pada E. coli protein dan berperan dalam membuang nukleotida, kemudian kekosongannya akan diisi dengan bantuan enzim polimerase sehingga dari sini proteinnya dikenal dengan nama RAD, kependekannya adalah radiation. Nah, ini ada kerusakan DNA yang berwarna merah, kemudian ada kekosongan sehingga di sini akan mengalami DNA polimerase dan DNA ligase. Kalau mixed matter repair adalah memperbaiki kesalahan yang terjadi ketika DNA disalin. Selama replikasi DNA, maka polimerase sendirilah yang melakukan perbaikan salah pasang. Polimerase ini mengoreksi setiap nukleotida terdapat pada catatan. Para peneliti mempertegas bahwa pentingnya protein-protein tersebut ketika mereka menemukan bahwa suatu cacat herediter pada salah satu dari protein ini terkait dengan salah satu bentuk dari kanker usus dan besar, sehingga rupanya cacat ini mengakibatkan kesalahan penyebab kanker yang berakumulasi di dalam DNA. Pada intinya, mekanisme ini perbaikannya mismatch ini mendeteksi terlebih dahulu pasangannya basa yang tidak cocok dan tidak berpasangan dengan keadaan benar. Kesalahan berpasangan maka terjadi pada replikasi sehingga dapat memperbaiki basa yang tidak berpasangan. Caranya adalah membawa basa yang salah dibuang sehingga terdapat celah top gap di dalam untai DNA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.